Tuhan bilang, seperti Tuhan bilang ke Abraham. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yang satu-satunya itu yang kau kasihi untuk menjadi korban. Korbannya itu bakaran benar-benar mati. Oh iya, itu Tuhan gantikan. Oh, itu kan sudah kita tahu ceritanya setelah itu. Tetapi pada saat perintah itu diberikan bagaimana? Ini loh yang Tuhan Yesus katakan. Simon, son of John, do you love me more than this? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi orang-orang lain, termasuk istrimu, mertuamu, dan lain sebagainya, atau orang tuamu. Dan yang ketiga yang menjadi bagian dari terjemahan dari LAI ini ya, lebih daripada mereka itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi aku? Biarlah ini menjadi satu perenungan untuk kita ketika Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apakah kamu sudah mengasihi aku? Tuhan Yesus bilang, mengasihi, rela meninggalkan segala sesuatu, rela meninggalkan siapapun yang kau kasihi, rela mengasihi lebih daripada apapun. Biar itu menjadi jawaban pribadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Petrus yang menjadi juga mengutus kita sekalian hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan feed my sheep. Atau ada lagi di bagian yang lain itu tend my sheep. Jadi bukan hanya memberi makan tetapi juga memelihara, merawat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah mengeksposisi tentang Mazmur 23 mengenai gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Jadi ada satu buku yang memaparkan dengan sungguh luar biasa. Bukunya nggak besar, kecil sekali. Dan waktu saya baca, saya baru tahu, ya ampun, menjadi gembala bagi domba-domba itu nggak gampang. Karena domba itu ternyata udah binatang yang bodoh, penakut, terus banyak yang harus diurusin dari hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Domba ini buat hal-hal yang lain itu, atau ada hal-hal yang asing itu dia takut. Misalnya ada anak anjing aja datang ke kumpulan domba, dombanya langsung buyar gitu, kocar-kacir. Tetapi sesama kawanan domba sendiri itu berantem, saling berebut kekuasaan. Kayak kita aja gitu ya. Kayak kita zaman now gitu loh. Kayak anggota DPR, kayak pejabat, kayak siapa lah gitu ya. Jadi lihat, untuk waktu Mazmur katakan itu 23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu gak gampang untuk domba bisa berbaring itu. Pertama penakut, kedua agresif kepada sesamanya yang lain, yang ketiga dia juga banyak urusannya. Maksudnya ini entar ada gangguan hama, serangga, nyamuk, lalat gitu, dia langsung dia nggak bisa garuk kayak kita kan, tapi dia hentak-hentakan badan, dia hentak-hentakan, terus bisa lari nggak kejuntrungan gitu sampai bisa kejeduk apa begitu kan. Jadi itu yang terjadi sampai akhirnya kehadiran gembala itu menjadi ketenangan. Bahkan untuk dapat padang rumput yang hijau, karena kalau dombanya kayak begini banyak ya, itu ntar rumputnya habis, gembalanya harus cari lagi. Jadi pagi-pagi sebelum domba-dombanya dibawa bareng-bareng untuk pergi ke padang rumput, dia harus cari di mana tempatnya. Kemudian dia kembali ambil bawa lagi dombanya untuk ikuti dia. Itu satu pekerjaan yang sangat melelahkan, satu pekerjaan yang perlu hal yang detail untuk diperhatikan. Itu menjadi seorang gembala. Dan ketika dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu satu hal yang kenapa harus dibimbing ke air yang tenang. Domba itu takut sama air yang mengalir. Jadi ketika harus memberi minum domba, itu harus dikasih bendungan-bendungan kecil, baru dia bisa aman untuk datang minum. Jadi ketika kita mengerti waktu Tuhan Yesus mengutus Petrus, gembalakanlah domba-dombaku.
Petrus tahu kehidupan orang Israel itu tidak jauh dari sebagai gembala domba. Walaupun dia nelayan, kerjaannya dia pasti bisa lihat seorang gembala itu harus seperti apa. Jadi kita lihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus dan hari ini kepada kita. Bisakah kita mengerjakan dan melakukannya? Dengan kekuatan kita pasti nggak bisa. Karena ujung-ujungnya ada serigala, kabur duluan. Ada ular, lari duluan. Ada beruang, apalagi badannya gede, saya takut gitu ya. Tetapi kembali lagi, tokoh Daud, seorang gembala yang meneladani Tuhan adalah gembalaku, itu menjadi satu penggambaran yang kuat sekali. Aku melawan serigala, beruang, aku menang. Makanya aku nggak takut lawan Goliat. Badannya jauh lebih gede, 3 meter, hampir 3 meter Goliat. Dia imut-imut masih. Kenapa dia bisa berani? Karena dia tidak mengandalkan diri, karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia tidak melihat diri, tidak melihat kepada Goliat musuhnya, tidak melihat kepada Saul yang juga ketakutan, tidak melihat kepada kakak-kakaknya yang meremehkan dia, yang merendahkan dia, tetapi dia melihat kepada Tuhan yang menyertai dia, yang berperang, berjalan di depan dia. Itu yang menjadi confident bagi setiap kita hari ini. Bukan terhadap diri kita, kekuatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, atau apapun. Itu semua nanti. Karena lawan kita iblis itu pinter, kaya, hebat, pengalamannya banyak, ribuan tahun. Kita nggak bisa lawan. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan Yesus yang sudah mati di salib dan sudah bangkit menunjukkan kemenangan, itulah kekuatan kita yang sejati. Oleh karena itu, ketika Tuhan utus kita untuk gembalakanlah domba-dombaku, dengan kekuatan pertolongan Tuhan kiranya kita boleh dikuatkan. Sehingga kita tahu hari ini bagaimana hidup kita di dalam panggilan kepada Tuhan. Mungkin di antara kita, ya kalau namanya gembalakanlah domba-dombaku berarti ada posisi yang lebih tinggi sebagai gembala dan domba-domba yang harus diperhatikan. Seperti orang tua memperhatikan anak-anak. Tetapi Bapak Ibu mungkin ada saudara-saudari yang tidak menikah atau tidak punya anak, tetapi Tuhan tetap panggil menjadi gembalakanlah domba-dombaku di dalam pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Menjadi guru sekolah minggu, menjadi murid yang memuridkan orang lain, hidup yang dipakai terus menjadi berkat, tidak terhalang oleh apapun. Kalau kita melihat saya lemah, saya udah gagal, saya udah banyak dosa, orang-orang udah pada tahu. Ingat, Petrus seberapa gagalnya dia. Tetapi Tuhan mau pakai. Tuhan memakai Musa untuk menjadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan ketika Musa ketika confident menjadi pangeran Mesir. Dengan segala kekuatan, hikmat, bijaksana, pengaruh, dan lain sebagainya. Sehingga waktu di awal dia pikir, saya tahu Tuhan mengutus saya. Akhirnya dia pakai hikmat, bijaksana dia sendiri, bertindak, melihat kepada diri, melihat kepada sekitar. Dia tidak melihat kepada Tuhan. Tuhan bentuk proses dia selama 40 tahun menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Di situ Musa ditundukkan supaya rendah hati, supaya mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan segala-galanya. Diriku nothing, nggak ada apa-apa. Di situ baru Tuhan pakai. Oleh karena itu ketika kita bilang, oh saya mampu, saya bisa, suara saya bagus, saya juga punya harta yang banyak, saya juga punya ini itu, saya pinter, lulusan S3 saya ada 3 nih, jejer, saya kasih tahu nih jasa saya. Tuhan gak akan pakai. Dengan mentalitas sombong seperti itu mengandalkan diri. Kalau dikerjakan pun, pasti itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu kemuliaan kepada diri. Iblis yang tertawa, iblis bilang, sukses kamu. Tuhan bilang, kamu gagal. Sekalipun seluruh dunia bilang kamu sukses. Tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau. Oleh karena itu ketika Saul bilang, Saul kemudian ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengar sungguh-sungguh dan tidak melaksanakan. Niatnya baik,
Domba-domba yang aku keep ini, yang aku simpen ini untuk kupersembahkan buat Tuhan. Tuhan bilang, buat apa persembahan korban? Lebih baik telinga yang mendengar, hati yang taat. Itu jauh lebih penting dari apa yang kamu kerjakan menurut penilaianmu. Harap kita boleh disadarkan bagaimana kita mau bawa mata kita melihat kepada Tuhan dengan cara pandang Tuhan. Berpikir menurut cara pikir Tuhan, bukan cara pikir diri dan dunia ini. Hati kita ditundukkan untuk membiarkan Tuhan yang berkuasa memimpin memerintah. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang dibilang menurut Tuhan. Itulah kesuksesan, itulah kemenangan. Sehingga kita melihat satu bagian lagi, Mazmur 23 tadi, Yohanes 10. Bagaimana gembala terhadap domba. Gembala mengenal domba, domba mengenal gembala. Lalu gembala rela memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jadi ketika kita melayani orang-orang sekeliling kita, jangan berharap akan mendapat pujian, jangan berharap akan mendapatkan timbal balik. Karena apa? Teladan dari Tuhan Yesus. Rela menyerahkan nyawa, terus berkorban, terus menurut orang-orang itu rugi. Karena memang seperti itu teladannya. Oleh karena itu, di setiap kita ketika menjalani panggilan di dalam sebuah pertandingan yang harus kita ikuti, jangan menurut konsep dunia yang berpikir yang menang itu hanya satu orang. Ketika bilang yang menang satu orang, kita akan punya mentalitas bersaing, mentalitas kompetisi, dan itu sangat merusak. Bapak Ibu yang punya anak, bertobat. Kalau engkau mendidik anak-anak untuk bersaing jadi nomor 1, bersaing untuk juara 1. Karena ketika itu menjadi tujuan hidupmu yang kamu paksa kepada anak, maka dengan berbagai cara, segala cara dia akan upayakan. Berbahaya sekali. Kalau mentalitas kita di dalam arena perlombaan atau pertandingan yang kita jalani ini bersama dengan Tuhan, harusnya bukan lagi mencari satu pemenang, bukan lagi dengan mentalitas kompetisi persaingan, bukan juga mengejar hal-hal yang fana secara materi sehingga kita membanggakan diri. Tetapi arena perlombaan kita yang sesungguhnya adalah kita melihat justru di dalam kerendahan hati, di dalam melayani. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus memberikan teladan yang paling indah kepada murid-murid, hal yang nyata. Menjadi seorang hamba yang membasuh kaki para murid. Kamu mau jadi pemimpin, kamu disebut guru, bahkan kamu mau sebut aku Tuhan, ini yang kulakukan. Melayani dengan rendah hati, melayani dengan berkorban, melayani bukan melihat kepada diri, tetapi bagaimana hidup menjadi berkat buat orang lain, untuk orang lain mengenal Tuhan melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui apa yang kita lakukan, sehingga bersama-sama kita akan menjadi orang-orang yang bersama-sama di dalam pertandingan itu semua bisa jadi pemenang. Karena kita akan mencapai garis akhir. Bukan yang lebih dulu berarti udah meninggal duluan ya. Berarti yang kita sama-sama sesuai dengan jatahnya kita, jadwalnya kita. Tetapi kita selesaikan dengan setia untuk saling menolong, saling membantu, mendoakan, mensupport, mengasihi. Kemudian kita melihat juga mengejar hal yang kekal, yang bermakna, yang bernilai, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus yang menang. Panggilan yang Tuhan nyatakan kepada Petrus yang hari ini juga kepada kita, mari kita lakukan dengan segenap hati. Mari kita berdoa.